Oke, saya rasa yang cocok habis ini untuk bicara adalah Pak Cahyo ya, dari akuntan. Karena nanti Pak Cahyo akan bisa lebih jelas lagi menjelaskan dari sisi financial restructuring, Pak Tito. Oke, karena kita tahu di sini semua pengusaha yang udah jalan ya usahanya, udah punya laporan keuangan, laporan akuntan, jadi bisa ngaca-ngaca dikit juga nih. Company gue bisa nggak nih IPO? Company apa sih yang mesti dilakukan? Silakan Pak Cahyo, seru nih. Terima kasih Pak Tito, Pak Riko, selamat sore Bapak-Bapak semua dari AP3MI dengan Pak Johan dan Pak Otto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Pak Riko dan Pak Tito mengenai go public. Jadi saya di sini lebih ke teknis akuntansinya Pak, kalau dibanding ke teknis keuangannya dalam hal restructuring maupun setelah restructuring. Nah, boleh saya sharing itunya Pak Riko ya. Oke Pak, selamat siang Bapak Ibu semua. Maaf atas ketidaknyamanan agak terlambat untuk menyapa ya. Terima kasih kepada Pak Johan dan Pak Otto atas kesempatannya kami menyampaikan presentasi dalam AP3MI talk show hari ini ya Pak. Oke, saya ingin membahas mengenai aspek akuntansi dan keuangan dalam rangka restructuring, dalam rangka IPO. Yang pertama kali adalah di sini kita bisa lihat dari yang segi bintang ini adalah tanggal laporan keuangan. Jadi kira-kira tanggal laporan keuangan yang akan tahun laporan keuangan yang akan digunakan sebagai IPO. Ya, seperti tadi Pak Riko sebutkan bahwa semua perusahaan dengan size berapapun itu bisa IPO. Yang membedakan adalah mengenai labanya, mengenai opininya. Jadi semakin besar perusahaan itu akan semakin komparatifnya akan semakin lama, akan semakin panjang. Dalam hal ini 3 tahun. Nah, untuk itu maka perusahaan harus menyiapkan laporan keuangannya. Ya, untuk papan utama itu dalam waktu 3 tahun. Artinya kita harus menyiapkan laporan keuangan dalam 3 tahun ke belakang atau 3 tahun ke depan, tergantung dari tanggal laporan keuangan yang akan digunakan untuk IPO. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengenai size yang digunakan, kita akan mengacu kepada papan pencatatannya tadi. Tadi mungkin Pak Riko sudah sebutkan di sini. Jadi dari minimum di bawah 50 miliar sampai dengan total aset tak terhingga itu bisa semua. Tinggal papan utama, pengembangan atau papan akselerasi. Di sini kita lihat adalah mengenai masa operasional perusahaan. Kalau lebih dari 36 bulan perusahaan Bapak Ibu atau lebih dari 12 bulan atau sejak didirikan itu bisa masuk ke papan utama, pengembangan, dan papan akselerasi. Sedangkan laba usaha untuk papan utama 1 tahun terakhir harus laba. Sedangkan untuk papan pengembangan, perusahaan Bapak Ibu boleh rugi. Tapi dalam proyeksi tahun kedua sampai dengan tahun ke-6 sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih. Nah, sedangkan untuk papan akselerasi itu boleh rugi tapi di tahun ke-6 sudah harus memperoleh laba usaha. Sedangkan laporan keuangan di sini minimal diaudit 3 tahun dengan opini wajar tanpa modifikasian. Artinya di sini kita perlu mempersiapkan laporan keuangan agar memperoleh opini wajar tanpa modifikasian. Sedangkan untuk papan pengembangan juga sama, 12 bulan dan 1 tahun wajar tanpa modifikasian, sedangkan papan akselerasi 1 tahun atau sejak berdirinya dengan wajar tanpa modifikasi. Hal ini semua bisa Bapak Ibu lihat dalam website OJK atau Bursa Efek. Maaf. Nah, selanjutnya adalah seperti tadi Pak Riko kemukakan bahwa kita butuh restrukturisasi. Jadi kapan kira-kira Bapak dan Ibu sekalian akan melakukan IPO? Kalau startnya dari saat ini Bapak Ibu akan melakukan IPO, misalnya dengan waktu interim, ya, 30 Juni Bapak akan maju IPO. Artinya laporan keuangan Bapak Ibu harus mundur 3 tahun ke belakang. Dalam hal ini komparatif untuk di papan utama adalah tahun 2018, 19, 20, dan laporan interim.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah laporan Bapak Ibu sudah siap untuk diaudit atau bahkan sudah diaudit? Nah, kita kembali lagi. Kalau sudah diaudit, pertanyaan selanjutnya adalah apakah laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK? Satu. Kalau dia tidak terdaftar, maka Bapak dan Ibu harus melakukan re-audit dengan kantor akuntan yang telah terdaftar di OJK. Kedua, apakah standar akuntansi yang digunakan standar akuntansi umum atau entitas tanpa akuntabilitas publik, ya ETAP atau ETAP. Jika menggunakan ETAP, maka jika ingin masuk ke dalam papan utama, maka perusahaan harus melakukan audit ulang dengan menggunakan PSAK umum. Itu. Jadi persiapannya seperti itu. Nah, kedua, laporan keuangan yang kesiapan laporan keuangan. Apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan POJK 8 G7 mengenai pedoman penyajian laporan keuangan dan sudah sesuai dengan PSAK umum atau ETAP. Nah, ini penting bagi bursa bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan POJK 8, yaitu adalah guidance untuk pedoman penyajian laporan keuangan. Sedangkan PSAK adalah acuan atau standar yang digunakan oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, selanjutnya, setelah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi POJK 8, PSAK umum, atau ETAP untuk perusahaan kecil ya, untuk perusahaan kecil kita bisa menggunakan ETAP, sedangkan perusahaan lainnya tidak bisa menggunakan ETAP. Perusahaan kecil di sini definisinya adalah 50 miliar ke bawah, Pak. Jadi dan itu kalau yang 50 miliar ke bawah, proses IPO-nya sangat-sangat sederhana, sehingga OJK dalam hal ini mempermudah untuk UMKM seperti tadi Pak Tito bilang, di Cina ada 11.000 lebih perusahaan UMKM yang masuk ke bursa. Di sini juga ada fasilitasnya dimudahkan, yaitu dengan 50 miliar ke bawah. Jadi bisa maju IPO. Ya. Selanjutnya kesiapannya. Pertama-tama ada laporan keuangan yang siap diaudit. Laporan keuangan yang siap diaudit meliputi adalah kesiapan dalam pembukuan, pencatatan, sistem akuntansi yang digunakan, dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, sehingga laporan keuangan itu disebut siap untuk diaudit. Kemudian dokumen-dokumen sehubungan dengan kesesuaian antara data akuntansi dan legal. Mungkin nanti pada saat IPO ada keluar legal opinion. Nah, itu kesesuaian antara data akuntansi dan legal, terutama dalam permodalan. Nah, dalam hal ini, bursa maupun OJK itu sangat concern terhadap aspek permodalan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan share valuation. Dengan laporan keuangan ini, dan dibuatkan proyeksinya nanti ke depan oleh KJPP, sehingga perusahaan tahu berapa valuasi dari perusahaan. Sebagaimana tadi Pak Tito bilang, sehingga manajemen tahu, oh valuasi kita segini loh, basisnya ini. Sehingga kita siap. Nah, selanjutnya setelah itu semua siap, berarti laporan keuangan pada tanggal siap Bapak Ibu akan melakukan IPO, siap untuk diaudit. Nah, kesiapan ini penting karena proses audit cukup memakan waktu. Jika laporan keuangan sudah siap diaudit, maka laporan ini tidak terlalu banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan audit tersebut. Nah, laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk pernyataan pendaftaran di OJK. Apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dari aspek akuntansi keuangan? Pertama adalah laporan keuangan audited, komparatif sesuai papan pencatatan. Kedua, comfort letter. Pak Cahyo, ya. Layar Pak Cahyo bisa diminim nggak? Karena itu layar Pak Cahyo menjadi besar ya. Menjadi hitam di kita kelihatannya ketutup tulisannya. Bukan, yang layar itunya, layar apa? Layar yang ada videonya itu loh, yang ada video. Sebentar, Pak. Bukan ini, bukan. Bukan, Pak. Yang mana, Pak ya? Layar yang ada video-video itu kayaknya, yang ada muka-muka video itu diminimize saja. Oke. Yang ada, itu diminimize saja. Ya, siapa? Karena itu menjadi hitam di kita sini, di viewer kita jadi hitam. Itu, Pak ya. Nah, akan balik lagi tadi yang tadi, silakan. Ya, siap. Nah, ini ya. Oke. Surat
pernyataan pendaftaran. Surat pernyataan pendaftaran ini akan disampaikan ke OJK melalui sprint mekanismenya. Jadi apa aja sih yang disampaikan ke OJK? Antara lain ya dari segi akuntansi adalah laporan keuangan audited komparatif sesuai papan pencatatan. Kalau dia masuk papan utama 3 tahun komparatif dengan 2 tahun opini minimal, wajar tanpa modifikasian. Sedangkan untuk papan pengembangan lebih dari 12 tahun dengan 12 bulan dengan 1 tahun opini wajar tanpa modifikasian, dengan papan akselerasi 1 tahun atau sejak didirikan dengan opini wajar tanpa modifikasian. Selanjutnya adalah comfort letter. Comfort letter adalah analisis dari akuntan mengenai subsequent event. Apa aja yang terjadi antara laporan audit sampai dengan tanggal surat pernyataan pendaftaran. Itu semua dituangkan di dalam comfort letter. Nah, selanjutnya surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi. Ini adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan POJK mengenai pedoman penyajian dan PSAK umum atau etap untuk perusahaan kecil. Selanjutnya kita juga diminta menyampaikan checklist akuntansi. Checklist akuntansi juga mengenai PSAK dan POJK, dan ini lebih teknis sifatnya, hanya tikmak-tikmak saja, sehingga ini memudahkan kita dalam mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangan. Nah, setelah penyampaian pendaftaran ini, perusahaan juga memasukkan data ke IDX untuk persetujuan prinsip. Nah, dalam hal ini IDX biasanya pengalaman kami itu mereka akan melakukan mini expose dan review atas prospektus, aspek bisnis, proyeksi keuangan, audit, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, dalam hal mini expose, IDX lebih menekankan kepada prospek bisnis dari perusahaan. Bagaimana pengembangan perusahaan, bagaimana marketingnya, bagaimana bisnis ke depannya, dan selanjutnya. Prinsipnya adalah mereka orientasinya ada bisnis oriented, bagaimana perusahaan bisa dikelola dengan baik di masa yang akan datang. Nah, setelah hasil review, IDX juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya harus dijawab oleh emiten. Dalam ini akan dibantu juga oleh akuntannya. Sedangkan dari OJK akan mereview juga. Mereka akan mereview prospektus, proyeksi keuangan, audit laporan keuangan, dan lain-lain. Kalau dari segi OJK, mereka lebih cenderung ke peraturannya. Apakah ada peraturan yang dilanggar, atau semua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, mereka juga akan mengeluarkan komen-komen yang harus direspon dalam waktu kurang lebih 10 hari. Nah, dengan kesiapan kita tadi untuk IPO, maka komen-komen yang akan ditanyakan itu dapat segera mungkin dijawab, sehingga kita dapat mensubmit laporan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, OJK akan memberikan suatu surat pernyataan pra-efektif. Dalam hal ini sebelum efektif. Nah, dan beberapa hari kemudian OJK akan menyampaikan tanggal efektif pernyataan pendaftaran. Di sini ada tugas lagi dari akuntan untuk menyampaikan comfort letter dalam waktu 14 hari, minimal 14 hari sebelum laporan perusahaan mendapat tanggal efektif. Artinya OJK perlu mengetahui bagaimana performa perusahaan sampai dengan 14 hari sebelum tanggal efektif. Jika sudah selesai di perusahaan memperoleh tanggal efektif, maka 2 minggu kemudian perusahaan dapat, seperti tadi Pak Tito bilang, mencet bel di IDX dan kita dapat melakukan perdagangan perdana di bursa. Itu proses dari IPO dari aspek akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, setelah IPO, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tadi Pak Tito dan Pak Riko sudah sharing. Perusahaan dapat melakukan corporate action yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan IPO. Ya, karena banyak kemudahan-kemudahan ini yang bisa didapat. Antara lain right issue, debt securities, menerbitkan surat utang, atau merger dan akuisisi. Nah, di sini kita bisa juga lihat ada pengeluaran surat utang, obligasi, medium term note, sukuk, dan lain-lain.
Sedangkan untuk merger dan akuisisi kita pilih beberapa ini antara lain horizontal, vertikal, dan konglomerat. Nah, right issue sendiri adalah penawaran umum terbatas. Biasanya beberapa perusahaan yang besar ini akan senang melakukan penawaran umum terbatas, dan mereka biasanya kalau kita lihat track record-nya Astra, Barito Pacific, dan banyak perusahaan-perusahaan besar lain melakukan penawaran umum terbatas, put 1, put 2, put 3. Jadi begitu mudahnya mereka menarik dana dari masyarakat dengan kesiapan laporan keuangan setelah IPO. Jadi mereka selalu siap. Jadi begitu melihat market bagus, maka laporan keuangan yang udah diaudit bisa langsung disubmit untuk melakukan registrasi dalam rangka right issue. Apa sih right issue itu? Right issue adalah hak memesan efek. Right issue sendiri dibagi dua, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD, dan tanpa HMETD, tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal ini, right issue adalah saham dan warrant. Saya fokuskan ke saham dan warrant. Untuk saham adalah hak yang melekat kepada saham, di mana pemegang saham tersebut berhak untuk membeli saham dengan harga tertentu. Jadi ini kewajiban dari perusahaan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham existing, pemegang saham yang ada. Jika pemegang saham yang ada tidak mengambil seluruhnya, maka itu akan dilempar ke masyarakat atau dijual ke masyarakat. Sedangkan warrant adalah sama. Warrant adalah hak yang diberikan kepada pemegang untuk membeli saham dengan harga tertentu. Dengan syarat ini warrant 6 bulan kemudian, minimal 6 bulan kemudian, baru warrant tersebut bisa dieksekusi. Nah, apa aja yang diperlukan dalam rangka pernyataan pendaftaran? Ternyata lebih simpel. Dia tidak hanya membutuhkan laporan keuangan audited 2 tahun terakhir. Nah, laporan keuangan ini berlaku seperti audit pernyataan pendaftaran 180 hari. Jika 180 hari kurang, maka harus ditambah dengan interim. Terus convert letter, ini sama dengan pernyataan pendaftaran IPO pertama dan surat pernyataan bidang akuntansi, ini sama. Jadi artinya di sini adalah begitu mudahnya perusahaan-perusahaan yang udah IPO untuk menarik kembali dana dari masyarakat atau memperoleh dana dari masyarakat melalui proses right issue. Persyaratannya apa? Prospektus. Jadi perusahaan yang telah IPO, ya kan, perlu menyiapkan prospektus minimal 28 hari sebelum RUPS. Nah, sebelum RUPS, perusahaan juga mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan, dan persetujuan perusahaan harus mendapat persetujuan RUPS. Nah, jika sudah mendapat persetujuan RUPS, pada umumnya kecuali ada hal tertentu, OJK akan memberikan tanggal persetujuannya. Biasanya 8 hari OJK sudah memberikan persetujuannya. Sedangkan kalau untuk tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, biasanya ini untuk private placement. Jadi untuk dalam hal ini adalah biasanya satu persyaratannya, boleh melakukan private placement atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam 2 tahun tambahan modal perusahaan kurang dari 10% dari modal di store. Jadi selama ini perusahaan tidak memanfaatkan kemampuannya untuk meningkatkan modal melalui right issue. Kedua adalah tujuan dari tanpa hak memesan efek terlebih dahulu adalah untuk memperbaiki posisi keuangan, antara lain modal kerja perusahaan sudah negatif, kewajiban perusahaan sudah lebih besar dari 80% dari aset saat RUPS, terus perusahaan juga gagal membayar utang. Nah, sebelum melakukan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD, perusahaan harus menyampaikan informasi dalam waktu kurang dari 14 hari sebelum RUPS. Nah, apa aja dokumen yang diperlukan adalah satu, perkiraan periode pelaksanaan jika ada, kapan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu itu akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan sebelum dan setelah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu juga dilaporkan adalah bagaimana posisi keuangan, terutama adalah persediaan perusahaan yang rusak atau yang tidak dapat dijual atau yang macet di situ, obsolescence. Nah, kedua adalah piutang perusahaan. Apakah ada piutang-piutang perusahaan yang macet, termasuk piutang perusahaan kepada pihak berelasi.
Nah, itu bagian yang harus dilaporkan dalam pembahasan analisa dan pembahasan manajemen. Selanjutnya ada persetujuan dari RUPS, dan setelah persetujuan dari RUPS, jadi sebelum persetujuan dari RUPS, perusahaan harus menyampaikan informasi ini juga selama 8 hari di dalam ke OJK dan di dalam koran yang berbasis nasional. Oke, setelah mendapat persetujuan dalam waktu 2 hari juga perusahaan harus menyampaikan ke OJK hasil dari RUPS dan diberitakan di berita koran. Nah, oke. Selanjutnya adalah mengenai efek hutang. Mungkin efek hutang ini bayangan Bapak Ibu adalah wah, kena bunga lagi kita nih gitu. Nah, dari sini sebenarnya untuk efek hutang kita dimudahkan untuk akses ke hutang. Jadi terlepas dari bunganya itu, jadi kita bisa menerbitkan surat pengakuan utang, obligasi, medium term note, sukuk gitu. Nah, prosedur pendaftarannya dan syarat-syarat yang diperlukan sama dengan IPO. Hanya diperlukan laporan keuangan audited 2 tahun terakhir, dan untuk surat hutang diperlu tambahan rating dari lembaga rating. Misal di sini adalah Pevindo. Terus ada kontrak perwali amanatan, disclosure siapa wali amanatnya, dan kontrak perwali amanatannya harus dilampirkan, dan perjanjian penanggungan jika ada. Sedangkan untuk penerbitan sukuk harus ada mengacu pada POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Selanjutnya adalah aksi korporasi yang lain adalah merger dan akuisisi. Apa sih bedanya merger dan akuisisi? Nah, di sini saya coba membagi dua. Satu, merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi 1 perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah membeli perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Jadi biasanya ini lebih dari 50%. Even 50% plus 1 juga kita udah bisa mengendalikan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang bergabung membubarkan diri dan dibentuk perusahaan baru, kecuali para pihak menyetujui satu perusahaan sebagai survival. Sedangkan untuk akuisisi, perusahaan yang dibeli tetap eksis. Merger, banyak persyaratan dan formal hukum yang harus diselesaikan, antara lain ketenaga kerjaan dan sebagainya. Sangat banyak yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk akuisisi, sedikit persyaratan dan formal hukum yang harus diselesaikan. Nah, di sini saya bagi merger dari ada beberapa tadi, merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Merger horizontal adalah penggabungan beberapa perusahaan dalam industri yang sejenis, di mana perusahaan baru didirikan sebagai sebagai new company untuk menampung perusahaan existing A, B, C, untuk menampung perusahaan-perusahaan yang bergabung. Sedangkan ini kita membentuk suatu perusahaan baru sebagai perusahaan yang akan menampung. Sedangkan untuk sisi sebelahnya adalah di mana perusahaan ABC yang bergabung dan para pihak memutuskan perusahaan C yang menjadi survival company. Nah, ini masing-masing punya benefitnya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya benefit pajak dari merger ini. Oke, nanti saya lanjutkan ini dulu, Pak. Ya. Selanjutnya adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah merger dari atas line produksi tadi seperti Pak Tito jelaskan bahwa merger vertikal itu adalah penggabungan perusahaan di atasnya dengan perusahaan di tengah atau perusahaan di bawah. Contoh adalah perusahaan computer manufacturing bisa bergabung dengan computer parts supplier dan bisa juga bergabung dengan distributor komputer. Nah, itu dia adalah satu line bisnis dari atas ke bawah. Jadi penyedia raw materialnya, industrialnya, dan tradingnya itu yang bergabung sehingga membentuk suatu sinergi. Nah, inilah bentuk perusahaan barunya, company A, B, atau disebut existing company atau company baru hasil bentukan dari merger tersebut. Selanjutnya adalah konglomerat. Konglomerat ini adalah tidak memperhatikan jenis industrinya. Semua perusahaan digabung menjadi satu, baik dalam industri macam-macam industri, baik industri manufacturing, properti dan sebagainya. Semua digabung menjadi satu, atau maupun banking juga semua digabung menjadi satu. Ini adalah tipe dari konglomerat.
Selanjutnya, tujuan dari merger adalah apa? Untuk pertumbuhan atau diversifikasi. Selanjutnya sinergi tingkat skala ekonomi, misalnya adalah biaya-biaya overhead yang keluar dari perusahaan karena dampak dari merger, sehingga dapat diminimize, dan sementara revenue kita double, sehingga keuntungan atau laba kita menjadi bertingkat. Dan kedua adalah bisnis yang sama. Jika bisnis kita sama, maka ada beberapa line yang bisa dihilangkan. Contoh adalah mergernya PTPN, dalam sini hal ini BUMN ya. Jadi mereka bisa menghilangkan divisi penjualan mereka, jadi tidak ada, R&D-nya dia juga tidak ada, hanya satu aja karena itu hanya sejenis. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber dana melalui ekspansi eksternal. Jadi dari mana sebenarnya kita dapat dana untuk merger dan akuisisi? Ya right issue tadi. Dengan right issue tadi, salah satu tujuan penggunanya adalah untuk mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan untuk mengeluarkan saham baru untuk mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Nah, dengan adanya merger, mungkin dari perusahaan yang manajemennya kurang baik dan teknologi kurang baik dengan perusahaan yang baik, itu bisa menjadi suatu sinergi. Mungkin perusahaan yang kurang baik karena dia rugi, sehingga rugi fiskalnya menjadi banyak dan dapat dimanfaatkan untuk 5 tahun ke depan, sementara perusahaan yang manajemen dan teknologinya baik, dia mendapatkan untung. Maka dengan merger ini, itu dapat disinergikan, sehingga rugi fiskal yang ditanggung oleh manajemen dan teknologi yang kurang baik dapat digunakan oleh manajemen dan teknologi yang baik, sehingga itu akan mengurangi eksposur pajak. Selanjutnya adalah maksimalisasi potensi pajak dapat guna. Itu sebenarnya yang tadi, jadi kalau memang ada perusahaan yang rugi, kita gabungkan dengan perusahaan yang untungnya oke, sehingga rugi fiskalnya tadi bisa digunakan. Selanjutnya adalah meningkatkan likuiditas. Ya, kita tahu bahwa dengan bergabungnya likuiditas akan meningkat. Selanjutnya adalah melindungi diri dari pengambil alihan. Nah, seperti tadi Pak Tito juga bilang bahwa dengan kita bergabung dengan perusahaan yang cukup besar, cukup kuat, sehingga kemungkinan kita diakuisisi atau di take over atau hostile take over ya, itu akan sedikit terkurangi karena kita sudah bergabung dengan perusahaan yang beberapa perusahaan, sehingga perusahaan tersebut menjadi lebih kuat. Nah, di sini saya mau coba kira-kira transaksi value chain-nya. Jadi sebelum melakukan merger dan akuisisi, kita harus strategi apa yang akan kita ambil? Apakah kita akan melakukan horizontal atau vertikal atau konglomerat atau strategi yang lainnya? Selanjutnya setelah kita memutuskan itu, kita harus punya letter of intent. Jadi persetujuan minat kepada target. Kira-kira kita berminat untuk membeli atau menggabungkan. Nah, setelah kita menunjukkan letter of intent, surat minat, maka kita berhak untuk, atau pihak target akan memberikan hak kepada kita untuk atau membuka diri untuk melihat laporan keuangannya, performanya. Jadi di sini namanya due diligence. Kita akan menguji tuntas aspek keuangannya, aspek pajak, aspek legal, market, produk dan kompetisinya kira-kira gimana, operasi mereka gimana, tenaga kerja mereka seperti apa, dan apakah ada imbalan benefit pensiun yang besar. Contohnya misal perusahaan tersebut sudah lama berdiri, tenaga kerjanya sudah banyak, dan sudah cukup lama mereka bekerja, sehingga imbalan kerjanya cukup besar. Nah, itu yang harus juga bagian pertimbangan, dan informasi teknologi apa yang digunakan. Nah, kita kembali lagi. Selanjutnya setelah kita dapat due diligence, dalam hal ini kita fokus ke finance. Dari segi finance adalah biasanya laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan harga. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka valuation, berapa sih kira-kira harganya? Nah, makanya akan dibuat suatu share valuation oleh KJPP. Nanti Pak Felix mungkin akan menjelaskan lebih detail. Seterusnya proses penggabungannya, rencana penggabungannya, terus post-close eksekusinya seperti apa, terus bagaimana mengoptimalkannya, dan kira-kira capability upgrade-nya apa aja sih yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, oke, dari segi pajak tadi adalah pertama, keuntungan dari merger adalah bahwa nilai buku dari nilai dari aset perusahaan yang dialihkan itu dapat menggunakan nilai buku, which is itu jadi tidak kena pajak.
Jadi dapatkan apa? Ini poinnya yang cukup signifikan. Jadi sebuah dengan sepanjang merger dalam rangka untuk IPO atau untuk right issue atau dalam rangka corporate action yang selanjutnya akan di-right issue-kan. Jadi semuanya kira-kira yang berhubungan bahwa akan sehubungan dengan IPO dan right issue semua itu nilai bukunya adalah nilai asetnya adalah sebesar nilai buku. Itu yang kami sampaikan. Untuk mengenai legal, memang banyak aspeknya, yang terutama mengenai human resource, employee benefit plan. Nah, itu juga yang semua yang harus diselesaikan dan harus diberitakan di koran. Apakah ada nanti karyawan yang setuju atau tidak setuju, bagaimana dampaknya terhadap undang-undang ketenaga kerjaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, mungkin kita bisa sampaikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya, Bapak dan Ibu semua. Saya akan kembali ke Pak Tito. Oke, terima kasih Pak Cahyo, menarik sekali.